Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Ibu Guru kali ini akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya anak-anak, yaitu tentang teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal siapa itu produsen, siapa itu konsumen, apa peran mereka, ya, apa peran dari konsumen, apa peran dari produsen. Kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai perilaku dari mereka, ya, di mana para ahli ekonom ini memiliki sebuah teori, ya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari bagaimana teori dari konsumen dan juga produsen, ya. Oke, di sini Ibu punya peta konsep, ya. Bisa kalian lihat peta konsep ini, ya. Bahwa di sini agen ekonomi itu ada dua anak-anak, ya. Ada produsen dan ada konsumen. Nah, kalau konsumen tentu dia akan melakukan konsumsi, sedangkan kalau produsen dia akan melakukan produksi. Nah, kalau kita melakukan konsumsi tentu pasti, ya, itu di sana ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi? Maka di sini, ya, kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari tingkat konsumsi konsumen, ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai faktor-faktor dari produsen. Nah, anak-anak, di sini kita bisa kalian lihat, ya, bahwa dalam kegiatan konsumen, ya, dalam kegiatan konsumsi kita mengenal adanya teori kepuasan konsumen. Nah, ini akan kita pelajari, ya. Jadi kalau perilaku konsumen itu terkait tentang perilaku konsumen itu terkait tentang kepuasan mereka ketika melakukan konsumsi. Sedangkan kalau produksi itu terkait tentang bagaimana perilaku dari produsen ketika dia akan memproduksi sebuah barang, ya. Nah, anak-anak, ya, tentu kalian sudah tahu siapa itu konsumen, siapa itu produsen, ya, karena kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa di sini konsumen itu melakukan kegiatan berupa konsumsi, sedangkan produsen itu melakukan kegiatan berupa produksi. Nah, apa yang akan terjadi dalam teori perilaku konsumen dan produksi? Di sini bisa kalian lihat, ya, bahwa ketika kita akan mempelajari tentang teori kepuasan dari konsumen dan juga akan mempelajari tentang teori produksi, begitu. Nah, apa sih pengertian dari perilaku konsumen? Pengertian perilaku konsumen yaitu tentang sebuah proses, ya, sebuah proses yang dilalui kemudian dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam hal mencari, kemudian membeli, menilai, menggunakan hingga membuang sebuah produk ketika telah melalui proses konsumsi. Jadi di sini perilaku konsumen itu terkait ketika kita melakukan proses mencari, ya, kemudian membeli, kemudian menggunakan, menilai hingga membuang produk tersebut. Begitu anak-anak, ya, itu yang dinamakan dengan perilaku konsumen, ya. Nah, di sini, ya, dari perilaku konsumen itu ada 3 tahapan. Pada saat sebelum membeli, ya, sebelum membeli, tahap yang pertama sebelum membeli, tahap yang kedua saat membeli, ya, saat membeli, dan tahap yang ketiga adalah setelah membeli. Nah, bagaimana tahapan itu? Ini berkaitan erat, ya, ketika
kalian akan membeli sebuah produk. Nah, sebelum membeli pastikan kalian akan berpikir ya, kira-kira uang saya ini cukup apa tidak ya untuk membeli produk tersebut. Kira-kira produk tersebut itu bagus atau tidak. Kira-kira produk tersebut ini banyak diminati oleh orang, atau sedang tren, atau sedang modern. Nah, itu ya, itu adalah proses yang dilakukan oleh konsumen ya. Itu adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli barang. Jadi di sini mencari informasi terkait produk yang akan dia beli. Nah, kemudian tahap yang kedua ya, tahap yang kedua adalah pada saat membeli. Nah, pada saat membeli ini anak-anak, apa yang dilakukan oleh konsumen, perilaku apa yang dia lakukan? Di sini dia melakukan transaksi dengan penjual ya. Jadi di sini ada proses tawar menawar antara konsumen dengan produsen. Perilaku apa yang dia lakukan, yaitu dia melakukan proses tawar menawar begitu. Nah, kemudian setelah membeli, ini pasti kan kita sudah dapat barang, kemudian kita konsumsi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh konsumen setelah barang itu dikonsumsi, sudah dibeli? Nah, di sini ya, setelah kita menikmati produknya, setelah kita membelinya ya, kita akan menilai apakah produk itu memuaskan atau tidak, seperti itu ya. Oke, di sini anak-anak, saya punya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang pertama adalah tingkat pendapatan ya. Ketika pendapatan naik ya, ketika pendapatannya lebih banyak, maka konsumsinya juga akan bertambah ya. Kemudian katakanlah begini, gaji kalian ketika bekerja ya, antara si A 1 juta, si B gajinya hanya 750, maka mana yang akan lebih banyak mengeluarkan konsumsi? Pasti yang lebih banyak mengeluarkan konsumsi adalah yang punya gaji 1 juta dibandingkan dengan yang punya gaji 750.000. Nah, itulah kenapa pendapatan ini masuk dalam faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi seseorang ya. Kemudian yang kedua ada harga barang ya. Harga barang jelas ya, ketika harganya naik maka tentu ya pasti kalian akan mengurangi jumlah konsumsi. Tapi ketika harganya turun, maka kalian akan membeli dalam jumlah yang banyak, seperti itu ya. Contoh nih, katakanlah harga salak ya. Ketika harga salak itu 1 kilonya 8.000, maka kalian pasti hanya akan membeli 1 kilo karena uang kalian hanya cukup untuk membeli 1 kilo. Tapi ketika harga itu sudah mulai turun, yang sebelumnya harga salak 1 kilo menjadi 8.000, karena sudah turun jadi 10.000 dapat 3 kilo. Nah, pasti ketika kalian membeli kepada penjual, itu pasti dengan uang 10.000 kalian akan mendapatkan buah salak sebanyak 3 kilo. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian adat istiadat ya, adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Nah, di sini pasti kalian ketika hari raya ya, itu pasti sudah kita itu membeli yang namanya baju baru ya. Maka ketika hari raya itu tingkat konsumsinya itu akan semakin bertambah ya, akan semakin meningkat. Kita butuh baju baru, sepatu baru, ya kan? Di situ kan sudah jelas anak-anak bahwa konsumsi kita itu akan semakin meningkat. Begitu juga ketika ketika bulan puasa. Nah ya, pasti kita kan sudah menahan rasa lapar dari pagi. Nah, mendekati buka puasa pasti kan ingin sesuatu ya, ingin memakan banyak hal. Nah ya, karena kebutuhan itu jumlahnya tidak terbatas, maka jelas di sini jumlah konsumsi kita akan semakin naik. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya untuk diri kita. Kemudian di sini faktor yang selanjutnya itu terkait barang pengganti atau barang substitusi. Nah, jelas ya anak-anak sudah
pernah kita pelajari bahwa barang pengganti atau substitusi ya. Ketika tidak ada beras maka gandum menjadi barang pengganti. Ketika tidak ada pen maka pensil menjadi barang pengganti. Ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi ya. Perut kita lapar, kita tidak akan kita punya tidak punya beras, maka pilihannya bisa membeli roti ya. Itu adalah barang pengganti ya. Maka konsumsi roti bertambah, konsumsi beras menjadi semakin berkurang, begitu anak-anak. Untuk faktor selanjutnya adalah jumlah penduduk ya. Katakanlah Indonesia dengan Amerika, jumlah penduduknya Indonesia itu lebih banyak dibandingkan dengan Amerika, maka jumlah konsumsinya yang dikeluarkan itu juga lebih banyak Indonesia dibandingkan dengan Amerika ya. Kemudian banyaknya jumlah yang dikonsumsi sudah jelas ya, itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Dugaan terhadap harga masa depan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menimbun barang. Jadi mereka sudah memperkirakan, oh bulan depan pasti harga ini naik nih, harga barang ini naik, maka dia pasti akan membelinya dalam jumlah yang banyak pada bulan ini. Kemudian selera juga sama. Ketika kita lebih menyukai bakso dibandingkan dengan mie ayam, maka kita cenderung mengkonsumsi bakso dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan mie ayam. Itulah anak-anak faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ya. Selanjutnya di sini ada teori perilaku konsumen ya. Di sini oleh Alfred Ekonom dibagi menjadi dua, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Apa itu teori kardinal? Teori kardinal itu adalah teori yang bisa diukur menggunakan angka ya. Jadi kalau kardinal itu bisa diukur dengan menggunakan angka. Tapi kalau teori ordinal itu tidak bisa diukur ya. Dalam teori kardinal itu kita kenal namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Seperti apa hukum Gosen 1, hukum Gosen 2? Nah, ini ya. Teori perilaku konsumen, masih ingat di awal tadi saya jelaskan bahwa terkait tentang kepuasan ya, tentang utility, nilai guna, kepuasan dari konsumen. Itu anak-anak ya. Nah, bagaimana teori kardinal ya? Bagaimana penerapan teori kardinal? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah menerapkan yang namanya teori kardinal ini ya. Di sini ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Tapi tanpa kalian sadari ya. Karena apa? Karena kalian belum tahu bahwa sebenarnya kalian itu sudah mempraktekkan teori perilaku konsumen. Nah, anak-anak, apa bunyi hukum Gosen 1? Ini ya. Jika suatu barang ya, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu harus ditambah, maka kepuasan totalnya juga akan semakin bertambah ya. Ketika jumlah barangnya ditambah, maka kepuasannya juga akan semakin bertambah. Akan tetapi, nah di sini ada ada syaratnya ya. Akan tetapi kepuasan marginal atau tambahan kepuasannya itu akan semakin berkurang ya, lambat laun akan semakin berkurang. Bahkan jika dikonsumsi terus menerus nilainya bisa mencapai 0 ya, karena di sini ada yang dinamakan dengan titik jenuh ya. Nah, ini biasanya dikenal dengan hukum the law of diminishing utility ya. Artinya apa? Contoh, ketika kalian itu berolahraga ya, ketika kalian berolahraga kemudian kalian merasa haus ya, pasti kalian akan meminum es, katakanlah es ya, meminum es teh. Nah, pada tegukan pertama itu akan terasa sangat nikmat ya, karena kita dalam keadaan haus. Kemudian pada tegukan kedua itu masih juga sama ya, itu masih terasa nikmat. Nah,
pada tekukan ketiga dan seterusnya kalian pasti ya kepuasannya itu akan semakin berkurang ya, tambahan kepuasannya berkurang. Kepuasannya memang bertambah, tapi tambahannya itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena perut kita itu sudah kenyang, artinya sudah tidak merasa haus, maka itu akan semakin berkurang sampai akhirnya kalian merasa bosan dan berhenti meminum es tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukum Gosen 1. Begitu anak-anak ya. Oke, di sini ada contoh lagi ya. Di sini contohnya ini Andin ya. Ini Andin dia suka makan bakso nih. Ada mangkok 1, ada mangkok 2, mangkok 3, dan mangkok yang keempat. Nah, ya, bagaimana konsumsi dari Andin? Di sini kita lihat grafik ya. Grafik yang menggambarkan dari marginal utility ya. Yang menggambarkan dari total utility-nya semakin naik, tapi lambat laun dia akan semakin berkurang. Nah, ini naik, kemudian dia akan berkurang. Itu anak-anak ya. Jadi di sini hukum Gosen 1 itu sebenarnya sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya. Nah, berarti kalian selama ini itu sudah pernah menerapkan teori perilaku konsumen, yaitu hukum Gosen 1. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai hukum Gosen 2 ya. Nah, bagaimana hukum Gosen 2? Di sini hukum Gosen 2 berbunyi ada syaratnya anak-anak ya. Hukum Gosen 2 itu memiliki prasyarat ya, bahwa konsumsi itu tidak hanya dilakukan pada satu jenis barang saja, melainkan ada berbagai macam beraneka macam barang ya. Karena di sini kebutuhan kita yang jumlahnya tidak terbatas, jelas ya. Karena kebutuhan kita yang jumlahnya tidak terbatas, maka kita konsumsinya tidak hanya pada satu barang tertentu ya. Kemudian di sini ada juga ya syarat yang kedua adalah banyaknya kebutuhan yang dibatasi oleh pendapatan. Jadi kita punya banyak kebutuhan, tapi dibatasi oleh pendapatan. Kenapa? Karena pendapatannya itu sedikit, uang kita tidak mampu ya, uang kita tidak cukup untuk membeli berbagai macam kebutuhan ya. Di sini ada tuntutan untuk kita memilih barang apa yang harus kita beli atau yang paling mendesak ya. Nah, di sini dalam hukum Gosen 2 ya, konsumen akan melakukan konsumsi ya sedemikian rupa sehingga ya. Jadi dari permasalahan ini, dari syarat ini muncullah solusi ya, bahwa konsumen itu akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga utilitas marginal dari setiap barang itu bernilai sama ya. Artinya dengan uang yang cukup ya, uang yang tidak terlalu banyak, kita itu berusaha bagaimana caranya barang yang kita beli itu memiliki utilitas marginal itu yang sama ya, tambahan kepuasan yang sama. Itu bunyi hukum Gosen 2. Itu anak-anak ya, terkait tentang teori teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal atau yang bisa kita hitung. Nah, selanjutnya di sini ada teori pendekatan ordinal. Nah, anak-anak, apa ya teori pendekatan ordinal? Berbeda dengan teori pendekatan kardinal. Kalau ordinal di sini ya, itu menyatakan bahwa bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur ya. Jadi dalam pendekatan ordinal, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Nah, di sini ada kita kenal ada garis anggaran dan juga ada kurva indifferent ya, dimana garis ini dia menggambarkan dua kombinasi dua macam barang ya, kombinasi dari dua macam barang dimana
yang akan kita konsumsi itu menghabiskan anggaran yang sama. Jadi ketika kita membeli barang A dengan barang B, itu anggarannya sama-sama dengan harga 2.000. Nah, itu kombinasinya ya. Jadi dalam pendekatan ordinal ya, kita membeli barang A dengan barang B itu anggarannya sama. Katakanlah harganya memang berbeda, harga berbeda, tapi yang kita keluarkan itu, yang kita anggarkan itu sama. Nah, seberapa banyak utilitasnya? Seperti itu dalam pendekatan ordinal ya. Di sini ada konsumsi pakaian dan ada konsumsi pupuk. Titik kepuasannya ini disamaratakan ya, begitu. Kalau kalian bisa lihat tabelnya ya. Nah, kemudian di sini ada kurvanya, kurva indiferen dan juga garis anggaran. Mana yang dinamakan dengan kurva indiferen? Dia yang cembung ke atas, ini yang namanya kurva indiferen. Nah, kalau yang dia lurus itu namanya adalah kurva garis anggaran. Itu anak-anak terkait tentang teori pendekatan kardinal juga ordinal dalam teori perilaku konsumen. Nah, selanjutnya di sini Ibu jelaskan mengenai teori perilaku produsen ya, bahwa teori perilaku produsen memiliki pengertian yaitu perilaku ya, pemikiran mengenai bagaimana cara produsen ini dalam membuat barang atau jasa dengan tujuan mencapai keuntungan ya, tetapi dengan biaya yang efisien. Nah, inilah yang dinamakan dengan perilaku produsen anak-anak ya. Jadi bagaimana cara produsen ya. Jadi perilaku dari produsen itu bagaimana seorang produsen ini dia memproduksi barang dengan dengan biaya yang efisien dan menghasilkan keuntungan, karena jelas tujuan dari produsen memproduksi barang itu adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, di sini apa perilaku mereka? Ya, dia mencari cara untuk bisa memproduksi barang dengan seefisien mungkin ya, dengan biaya yang seefisien mungkin. Nah, apa saja faktor-faktor produksinya? Di sini ada faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel. Kalau faktor produksi tetap berarti dia bersifat tetap. Contohnya apa? Ada mesin, kemudian ada juga pabrik, ada juga gedung, gitu anak-anak ya. Jadi ada 3 jenis dalam faktor produksi tetap: mesin, pabrik, dan gedung. Sedangkan kalau dalam biaya variabel itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Nah, anak-anak, di sini ya, dalam teori perilaku produsen kita mengenal yang namanya the law of diminishing return, sama dengan the law of diminishing utility, yaitu pada mulanya pertambahan tenaga kerja. Ya, ini bedanya. Kalau di utilitas itu kan berkaitan dengan konsumen ya, tambahan kepuasan. Nah, di sini itu terkait dengan tenaga kerja. Jadi pada mulanya penambahan tenaga kerja itu memang akan menyebabkan produksi total itu semakin meningkat dan marginal produksinya juga semakin meningkat. Tetapi seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan hingga mencapai 0. Artinya apa? Jadi contoh, kita mau produksi sepatu nih. Nah, awalnya dengan 1 orang tenaga kerja kita bisa memproduksi 20 sepatu. Kemudian kita tambah karena produksinya ingin dinaikkan, yaitu kita tambah menjadi 2 orang. Maka produksinya ya, total produksinya itu juga bertambah menjadi 40. Akan tetapi ya, yang terjadi ketika kita menambah jumlah tenaga kerja ya, maka di sana marginal produksinya itu akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada biaya produksi. Nah, apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh produsen
untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam menciptakan barang atau jasa ya. Jadi semua pengeluaran itu dinamakan dengan biaya produksi. Nah, jenis-jenis biaya produksi anak-anak ya ada dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang ya. Kalau biaya produksi jangka pendek itu ada biaya tetap atau fixed cost, kemudian ada biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Sedangkan kalau biaya produksi jangka panjang itu semua faktor produksi itu diubah menjadi faktor variabel ya. Jadi tidak ada faktor variabel tetap, tidak ada faktor produksi tetap ya. Jadi semuanya termasuk dalam variable cost ya. Oke, bagaimana menghitung biaya produksi? Kita punya rumus ya, cara menghitung biaya produksi. Total cost ya, biaya total. Jadi caranya adalah dengan menambahkan biaya variabel dengan biaya tetap ya. Fixed cost dengan variable cost kita tambahkan akan menghasilkan biaya total, begitu. Kemudian yang kedua ada average cost. Average cost itu berarti biaya rata-rata ya. Gimana caranya? Kita mencari rata-rata dulu dari fixed cost, kemudian ditambahkan dengan rata-rata dari variable cost. Bagaimana mencari nilai rata-rata dari fixed cost dan juga variable cost? Yaitu dengan membagi biaya variable cost ya, dengan membagi biaya variable cost dengan jumlah yang diproduksi. Begitu juga dengan biaya tetap ya. Jadi biaya tetapnya berapa, kemudian dibagi dengan jumlah produksi, maka akan ketemu namanya biaya rata-rata. Kemudian di sini ada marginal cost ya. Marginal cost itu terkait tambahan biaya, itu namanya marginal cost, yaitu dengan cara delta total cost ya, selisih total cost dibagi dengan jumlah yang diproduksi ya. Jadi total cost dibagi dengan jumlah yang diproduksi, maka akan ketemu yang namanya marginal cost ya. Kemudian kita juga akan kenal yang namanya laba anak-anak, jelas ya. Kalau kita mau produksi tadi tujuannya adalah mencapai keuntungan. Nah, keuntungan ini sama dengan laba ya. Bagaimana menghitung laba? Yaitu total revenue, total pendapatan dikurangi total biaya atau TC ya. Itu untuk memperoleh nilai laba. Cara menghitung biaya produksi ya. Di sini misalkan saja perusahaan ABC bergerak di bidang pakaian jadi. Dalam kurun waktu 1 bulan biaya produksinya mencapai 5.000 produk pakaian jadi yang dipasarkan pada 2 toko besar dan e-commerce secara online. Nah, pada proses produksi dari 5.000 pakaian jadi diperlukan 80 juta untuk pengadaan bahan baku, 30 juta gaji karyawan, 20 juta endorse, kemudian 15 juta itu launching produk, 12 juta itu sebagai bandwidth, 6 juta transport, 10 juta packing, dan 3 juta sebagai pengeluaran gudang penyimpanan. Nah, anak-anak, cara menghitungnya yaitu kalian tambahkan semua biaya ini ya, tambahkan, maka itulah yang dinamakan dengan biaya total. Di sini mendapatkan jumlah sebesar 176 juta. Nah, kalau ingin cari rata-rata tinggal kalian bagi dengan hasil dari produknya. Di sini kan 5.000, tinggal dibagi dengan 5.000, maka ketemu biaya rata-ratanya adalah 35.200 untuk satu produk. Contoh lain di sini ya, ini bisa kalian lihat di sini ada contoh lain. Gimana caranya? Yaitu kalian tambahkan semua termasuk bahan baku.
ya. Jadi ditambahkan bahan bakunya, kemudian persediaannya ditambah dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan saldo akhir, ketemulah dia 740. Setelah itu tentukan biaya total produksinya. Di sini ketemu 143. Dan tahap selanjutnya yaitu menentukan harga pokok produksinya sebesar 213.000. Ini bisa kalian lihat ya di sini rumusnya berupa total biaya ditambah saldo awal persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan. Tahap keempat, ketemulah harga pokok produksi yaitu sebesar 298.000. Nah, itu dia anak-anak contoh dari perhitungan biaya produksi. Oke, sekian penjelasan dari saya anak-anak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.